Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran komputer akuntansi. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya membuat file baru perusahaan, membuat atau mengentri kartu pembantu, membuat atau mengentri raca awal atau saldo awal. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengentri transaksi. Sebelum mulai, kita siapkan dulu soalnya. Di sini saya sudah siapkan soalnya, soal PD Makmur seperti ini. Kemudian juga saya sudah siapkan bukti transaksinya. Daftar akun, saldo awal kemarin sudah. Nah, sekarang yang akan kita kerjakan ini, bukti transaksi PD Makmur. Oke, sebelum kita mulai, kita akan operasikan terlebih dahulu My Accounting-nya. Yes. Di sini saya menggunakan My Accounting versi 19. Untuk yang menggunakan versi 18 tidak usah khawatir karena proses entry maupun operasinya hampir sama atau tidak jauh berbeda. Oke, kita mulai karena kita akan membuka file yang sudah pernah kita kerjakan. Kita pilih Open. Kemudian kita ambil yang ini, filenya PD Makmur Mayo. Buka atau Open. Kemudian ini pastikan single user access. Oke. Kemudian ingat pilihan yang ketiga. Kemudian klik continue. Oke. No. Dan kita sudah tiba di command center. Oke, kita akan mulai me-entry transaksi. Kita lihat soal transaksi. Ini adalah bukti transaksi dari PD Makmur. Ada 10 transaksi. Kita akan coba masukkan transaksi satu persatu. Kita kembali dulu ke Mayo. Dari menu command center ini ada beberapa modul yang harus kalian perhatikan yang nanti akan kita gunakan dalam entry transaksi. Yang pertama modul account. Di modul account ini yang akan kita gunakan nanti adalah ini, record journal entry. Record journal entry ini akan digunakan untuk transaksi jurnal umum, transaksi jurnal penyesuaian. Kemudian di modul banking. Di modul banking ada dua yang akan kita gunakan. Yang pertama receive money ini untuk transaksi penerimaan kas atau penerimaan bank selain penerimaan piutang. Berikut spend money untuk transaksi pengeluaran kas atau pengeluaran bank selain pengeluaran utang. Berikut sales. Di modul sales yang akan kita gunakan ini enter sales. Ini kita akan gunakan untuk transaksi penjualan kredit, penjualan tunai, dan retur penjualan. Kemudian satu lagi receive payment. Receive payment ini kita akan gunakan untuk entry transaksi penerimaan piutang dagang. Berikut modul purchase. Di modul purchase yang akan kita gunakan yaitu enter purchase. Enter purchase akan digunakan untuk menyelesaikan transaksi pembelian kredit, pembelian tunai, dan retur pembelian. Kemudian satu lagi pay bill, ini akan kita gunakan untuk transaksi pelunasan utang dagang. Berikut, modul inventory. Ini kita gunakan kemarin untuk membuat kartu persediaan item list dan membuat saldo inventory, adjust inventory. Berikut, card file. Di sini ada card list untuk kita gunakan kemarin untuk memproses buku, pembantu, customer, dan supplier. Ya, jadi itu tadi review fungsi dari modul-modul yang ada di command center. Kita kembali ke soal. Kita lihat dokumen transaksi pertama atau dokumen transaksi 1. Di sini lihat judulnya, bukti pengeluaran kas. Kalau bukti pengeluaran kas berarti antara penggunaannya banking atau antara penggunaannya purchase. Nah, kemudian kita perhatikan adalah keterangannya. Di sini keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November. Berarti dia golongan pengeluaran kas yang bukan untuk pelunasan utang. Sehingga nanti kita akan menggunakan banking. Nah, data transaksi ini nanti kita harus perhatikan mulai dari tanggal yang perlu kita perhatikan, tanggal,
kemudian juga jumlah yang dikeluarkan, dan keterangan apa yang akan kita masukkan, akun apa yang akan kita pakai. Oke, transaksi pertama tanggal 1 Desember 2009, jumlah yang dikeluarkan sebanyak 3 juta, kemudian keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, kita kembali ke Mayopnya. Kita menggunakan akun banking, spend money. Nah, ketika kita mengerjakan atau entry transaksi, selalu pastikan kerjakan mulai dari atas ke bawah. Jangan loncat-loncat. Jadi, dari atas. Mulai dari pay from account. Pay from account ini harus selalu kalian ganti, harus dipilih yang cash in bank. Karena kalau kalian tidak ganti, dia defaultnya adalah undeposit bank. Kalau kalian tidak ganti, nanti jurnalnya akan salah. Jadi, pay from account ini pastikan akunnya cash in bank. Kemudian yang kedua harus hati-hati adalah tax inclusive. Ini harus dihapuskan tanda centangnya. Gitu. Berikut kita baru ke tanggal sesuai di soal. Tanggal 1 Desember 2009. Kita masukkan 1 Desember 2009. Amount yang dikeluarkan sebesar 3 juta. Oke. Nah, sekarang untuk yang di kolom account ini, kita klik satu kali. Ini apa yang akan kita isi? Kita isi adalah akun dari transaksi ini. Di sini keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Sehingga akun yang harus kita cari adalah utang gaji. Jadi kita cari di sini utang gaji. Kita ke nomor 2, utang gaji itu adalah ini, expense payable. Kemudian use account, nah sudah amount-nya sudah ada 3 juta. Jadi kalau di sini sudah diisi 3 juta, otomatis di bawah ini akan muncul 3 juta. Kalau sudah selesai tab dan pastikan out of balance 0. Kalau sudah record. Cancel. Kembali command center, selesai transaksi pertama. Kita lanjut transaksi kedua. Transaksi kedua, ini adalah voucher kas kecil. Tanggal 2 Desember, keterangannya pembuatan brosur perusahaan. Oke, kita kembali ke Mayop. Untuk voucher kas kecil itu sama dengan jurnal umum. Sehingga kita menggunakan account, record jurnal entry, kemudian tanggalnya tadi 2 Desember 2009. Nah, akun yang akan kita pakai. Kalau di jurnal umum, ini karena ada kolom debit dan kredit, sehingga kalian harus memasukkan jurnalnya debit dan kredit. Kalau kita kembali ke soal, kita lihat di soal ini dikatakan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Sehingga jurnal yang harus kita buat adalah beban iklan pada kas kecil. Oke, kita kembali ke Mayop. Kita cari beban iklan, itu di kode 6. Ada di sini advertising expense, use account, di debit sebesar 750.000. Kita ketik 750.000. Enter. Nah, di kreditnya itu adalah petty cash. Use account, tab satu kali lagi. Jadi, kalau kalian sudah mengisi di debit, nanti otomatis di kreditnya sudah muncul. Out of balance-nya sudah 0, berarti kita sudah bisa record. Kita record, cancel, lanjut transaksi ketiga. Transaksi ketiga, bukti penerimaan kas, keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti ini adalah penerimaan kas, pelunasan piutang. Oke, kita lihat tanggalnya 3 Desember 2009 dibayarkan oleh Guskom Komputer sebesar 34.100.000. Oke, kita kembali ke Mayop. Untuk pelunasan piutang, kita menggunakan modul sell, kemudian receive payment. Ini sudah cash in bank, oke. Customer, kita harus pilih sesuai yang pelunasan. Guskom Komputer use customer. Ketika kita sudah pilih customernya, baru terbuka semua. Tanggal, kita lihat di soal tanggalnya 3 Desember. Kita isi 3 Desember 2009. Kemudian amount receive, amount yang diterima.
34.100.000. Oke, kalau sudah, kita klik di sini, kolom yang paling kanan amount applied, kemudian tap 1 kali. Sehingga out of balance di sini 0. Kalau sudah record, cancel. Lanjut, transaksi keempat. Faktur. Faktur itu adalah pasti transaksi penjualan atau pembelian kredit. Ini cara yang paling mudah. Ketika kalian melihat bukti transaksi, kalau judul bukti transaksi di sini adalah tokonya, toko dari soal yang kalian kerjakan, di sini adalah contohnya PD Makmur, berarti ini adalah faktur penjualan. Tetapi kalau di sini kalian perhatikan namanya adalah namanya supplier, berarti ini adalah faktur pembelian. Itu yang paling mudah membaca bukti transaksi. Kita lihat di soal di sini adalah PD Makmur, sehingga ini adalah faktur PD Makmur atau dengan kata lain ini adalah faktur penjualan kredit kepada elektron komputer. Ini data penjualannya. Ini yang akan kita masukkan. Tanggal 6 Desember. Oke, kita kembali ke Mayopnya. Untuk penjualan kredit, kita pakai modul sales, kemudian kita pakai yang enter sales. Nah, ketika kita pertama kali membuka, ini kolomnya masih sedikit, tidak terlalu banyak. Kita harus merubah dulu, karena ini yang sedikit ini dia perusahaan jasa, karena kita akan mengerjakan perusahaan dagang. Jadi, rubah layoutnya dulu. Di sini ada layout, kemudian pilih yang item. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat kolomnya berbeda. Oke, kalau sudah, kita masukkan transaksinya. Kita lihat tadi ini dari elektron komputer tanggal 6 Desember. Oke, kita masukkan elektron komputer, use customer, teks inklusif harus dihapus. Ingat, kemudian baru masukkan tanggalnya 6 Desember 2009. Oke. Berikut di kolom SIP yang akan kita jual. Kita harus masukkan sesuai di soal. Kita lihat yang pertama. 8, quantity 8 untuk inventory portage. Harganya 18.500.000. Oke, 8 pada portage 18.500.000. Kita masukkan 8, tab 3 kali, kita pilih portage, use item, tab 1 kali, masukkan harganya tadi 18.500.000, enter. Berikut yang kedua, 5 satelit 5 buah, harganya 15 juta. Oke, di sini 5, tab 3 kali, satelit, use item, tab 1 kali, 15 juta. Enter. Nah, kita lihat di sini balance due di sini 245.300.000. Harus kita samakan dengan soal. Kalau berbeda berarti entry-nya kita di Mayop salah. Kita lihat di soal berapa? 245.300.000 sudah sama. Kalau sudah sama berarti kita sudah bisa record. Kalau ada yang muncul peringatan spelling seperti ini, ignore all saja, ignore all. Oke, cancel. Kembali ke menu command center. Transaksi ke-5. Pengeluaran kas, pelunasan faktur. Ini berarti kita menggunakan purchase karena pelunasan utang dagang. Kembali ke Mayop, kita lihat purchase, kemudian pelunasan utang dagang menggunakan pay bill. Oke, kita lihat di soal. Nama suppliernya adalah PT Samudra, kemudian tanggalnya 6 Desember 2009. Oke, kita masukkan PT Samudra, use supplier, tanggalnya 6 Desember 2009. Kemudian kita lihat lagi, pelunasan sebesar 28.600.000. Oke, kembali ke Mayop. 28 juta, amount-nya kita isi 28.600.000. Kalau sudah, klik lagi di amount applied, kemudian tab 1 kali, sehingga
out of balance di sini 0. Kalau sudah, record, cancel. Kembali ke menu command center. Oke, kita lanjut transaksi ke-6. Nota kredit. Ini kasusnya hampir sama seperti faktur. Kalau nota kredit itu kan sebenarnya adalah retur. Nah, untuk memudahkan kalian membaca bukti transaksi, pastikan saja judul perusahaan yang ada di atas ini apakah toko yang kita buat ataukah supplier. Kalau ini toko yang kita buat, berarti ini adalah retur penjualan. Kalau di sini judulnya adalah supplier, berarti ini adalah retur pembelian. Karena di sini namanya PD Makmur sebagai tokonya, jadi berarti ini adalah transaksi retur penjualan. Kita kembali ke Mayo. Untuk retur penjualan, caranya hampir sama seperti penjualan kredit. Dia masuk atau kita mulai dari modul sales, kemudian enter sales. Nah, sekarang kita lihat data transaksinya. Customer-nya atas nama Elektron Komputer tanggal 7 Desember. Oke, sini Elektron Komputer. Tanggal ini sudah tidak ada ya, sudah hilang centangnya. Ini tanggalnya 7 Desember 2009. Apa saja yang diretur? Oke. Yang pertama, portage yang diretur sebanyak 2 buah, 18.500. Caranya, ini ada sedikit perbedaannya. Caranya, minus 2, tab 3 kali, pilih retur penjualan dulu, use item, kemudian tab 1 kali, masukkan harga portage tadi, 18.500.000. Enter. Diulangi lagi, minus 2, tab 3 kali, ini baru kita masukkan nama persediaannya, portage, use item, tab 1 kali, enter. Jadi yang diberi harga hanya yang di retur penjualannya. Yang di inventory-nya ini tidak boleh diberi nama, tetapi harus ada minus 2-nya di kuantitinya. Berikut. Yang kedua adalah satelit sebanyak 1 buah, harganya 15 juta. Berarti caranya minus 1, tab 3 kali, retur penjualan use item, tab 1 kali, 15 juta, enter, minus 1, tab 3 kali, satelit, use item, tab 1 kali, enter. Nah, untuk mengeceknya, kita lihat balance due. Balance due ini harus sama dengan soal, bedanya yang di Mayop itu ada dalam kurung. Kita lihat di sini hasilnya minus 57.200. Kita lihat di soal sebesar 57.200. Sudah sama. Kalau sudah, kita record. Ignore all, ignore all, ignore all, ignore all. Oke. Jangan keluar dulu karena prosesnya belum selesai. Kita lanjut ke register, return and credit, apply to sell. Nah, tanggalnya. Tadi tanggalnya adalah 7 Desember 2009. Kemudian di sini ada 2 transaksi. Kita harus memilih retur itu untuk transaksi yang mana? Apakah yang transaksi tanggal 29 atau 6 Desember? Kalau menurut soal, ini adalah retur yang tanggal 6 Desember. Sehingga harus hati-hati di sini. Kita harus pilih yang 6 Desember. Klik di amount applied, tapi amount applied yang 6 Desember. Hati-hati. Kemudian tab 1 kali. Kalau out of balance-nya sudah 0, record, close, selesai, cancel. Kembali ke menu command center. Kita lanjut, transaksi ke-7. Dokumen transaksi ini faktur. Nah, perhatikan, ini PT Samudra. Berarti ini adalah faktur pembelian atau pembelian kredit dari PT Samudra. Oke, kalau untuk pembelian kredit, berarti kita harus menggunakan modul purchase, kemudian enter purchase. Nah, kita lihat soal dari PT Samudra tanggal 10 Desember. Oke.
Sama seperti enter sales atau penjualan kredit tadi, waktu pertama kali layoutnya kita rubah dulu jadi item. Oke. Kemudian baru kita pilih suppliernya sesuai soal PT Samudra, use supplier. Kemudian ingat teks inklusifnya harus dihapus. Kemudian tanggalnya. Tanggal 10 Desember. Kita masukkan 10 Desember 2009. Oke, sekarang yang dibeli. Kita lihat yang dibeli. Portage sebanyak 11 buah, harganya 16 juta. Kita masukkan 11 tab 3 kali, portage, tab 1 kali, harganya 16 juta. Enter. Berikut satelit 8 buah 12.500.000. Oke. Satelit 8 buah. Tab 1 kali 12.500.000. Enter. Nah, sekarang kita lihat balance due-nya. Di sini di Mayop 303.600.000. Kita lihat di soal apakah sudah sama. Di sini sudah sama, soalnya juga 303.600.000 sehingga kalau sudah berarti kita bisa record, ignore all. Ini ada pertanyaan, would you like to change the text code use? No, kita tetap pakai PPN. Cancel, kembali command center. Transaksi ke-8. Nota kredit. Nah, ini nota kredit PT Samudra kepada PD Makmur. Berarti ini adalah nota kredit retur pembelian. Nota kredit tanggal 11 Desember. Oke. Untuk nota kredit kita masih pakai purchase, enter purchase. Kemudian kita pilih suppliernya PT Samudra. Tanggalnya 11 Desember. Yang diretur antara lain portage sebanyak 16 juta. Oke. Minus 1 tab 3 kali. Nah, ini beda dengan retur penjualan. Kalau retur penjualan ada pilihan retur penjualannya. Kalau pembelian kita langsung pakai inventory-nya. Use item tab 1 kali sebesar 16 juta. Enter. Yang berikut satelit 2 buah 12.500.000. Oke. 2 tab 3 kali, sorry ini minus 2. Satelit ini harusnya minus 2. Satelit sebesar 12.500.000. Enter. Nah, balance due-nya minus 45.100.000. Kita lihat di soal. Sudah sama, 45.100.000. Kalau sudah, record, ignore all. Nah, ini belum selesai, kita harus masuk register dulu. Kemudian return and debt, kemudian apply to purchase, tanggalnya. Tanggal 11 Desember. Kemudian kita klik di amount applied, tab 1 kali, record, close, cancel. Berikut transaksi ke-9. PD Makmur nota kontan. Nota kontan ini sama dengan penjualan tunai. Oke. Penjualan tunai tanggal 13 Desember. Penjualan kita pakai modus sales, enter sales, kemudian customer-nya pakai penjualan tunai, ini use customer, tanggalnya 13 Desember,
Berikut yang dijual. 5 buah Portage harganya 18 juta. 5 tab 3 kali Portage tab 1 kali harganya 18 juta. Enter. Yang berikut satelit 8 buah 14.500.000. 8 tab 3 kali satelit tab 1 kali harganya 14.500.000. Oke, sekarang kita lihat balance due-nya 226.600.000. Sudah sama atau tidak? Sudah sama. Oke, tetapi ini harus ingat bahwa transaksi penjualan tunai. Untuk penjualan tunai, hati-hati, pay today ini yang harus diisi sebesar sama dengan total amount, 226.600.000. Tab 1 kali. Sehingga balance due-nya harus 0. Jadi, supaya mayopnya ini tahu bedanya transaksi penjualan tunai dan kredit itu adalah di balance due. Kalau balance due-nya masih ada angka, nanti dianggap oleh mayop kita ini penjualan kredit. Tetapi kalau soal ini penjualan tunai, kalian harus pastikan paid today-nya diisi sebesar total amount, sehingga balance due-nya 0. Kalau sudah record, ignore all, cancel. Transaksi ke-10. Oke, transaksi ke-10 terakhir ini adalah bukti memorial atau ayat jurnal penyesuaian. Di sini tanggalnya 31 Desember 2009. Kita ke Mayop dulu. Untuk transaksi ayat jurnal penyesuaian kita pakai modul account, kemudian record journal entry, tanggalnya 31 Desember 2009. Nah, kita harus lihat dulu soal karena harus membuat jurnalnya. Yang pertama diketahui interest revenue itu 4.500.000, bank service charge itu 100.000. Karena ini merupakan akun rekening koran dari bank, sehingga akun penyeimbang dari interest revenue dan bank service charge ini adalah cash in bank. Yang penting kalian tahu posisi normalnya di mana. Interest revenue ini posisi normalnya di kredit, bank service charge ini posisi normalnya di debit. Oke, kita masukkan interest revenue 4.500.000. Yang pertama, interest revenue itu kode 8. Ini interest revenue, use account, kemudian tab 1 kali, karena dia posisinya kredit, 4.500.000. Enter. Kemudian, bank service charge itu kode 9. Ini bank service charge, use account, dia di debit, sebesar 100.000. Enter. Nah, akun penyeimbangnya ini adalah cash in bank. Otomatis dia terisi sendiri. Begitu. Kalau sudah, record, cancel. Oke, transaksi semua sudah masuk. Nah, yang terakhir, kalau transaksi semua sudah masuk, kita sudah bisa melihat laporan keuangan. Bagaimana caranya? Nah, dari dari command center, kita pilih report ini, klik report, kemudian account. Oke, saya akan mengajarkan 2 laporan yang sederhana saja, yaitu neraca dan laba rugi. Untuk neraca ini kalian bisa ambil dari ini, standar balance sheet. Kalau sudah, customize dulu, pastikan ini Desember S31 Desember 2009. Kemudian display. Nah, ini sudah nampak neracanya. Ini yang nanti kalian harus laporkan. Neracanya. Kemudian kalau sudah ini laporan ini bisa kalian send to ke Excel, bisa ke email, bisa ke PDF, bisa ada beberapa macam, terserah bisa. Atau kalau tidak mau di send to, dikirim, bisa langsung juga di print. Ketika device-mu, laptop atau komputermu tersambung dengan komputer, ini sudah bisa langsung di print. Kalau sudah close, ini tadi ingat neraca. Berikut laba rugi, pakai tanda panah ke bawah, kita cari, nah ini, profit and loss accrual. Yang ini, profit and loss accrual, customize, kemudian pastikan ini date-nya 1 Desember 2009 sampai 31 Desember 2009, kemudian baru display. Nah, ini laporan laba ruginya. Kita sudah dapat laporan laba rugi,
Ini sebesar 92.200.000. Bisa kalian send to ke Excel, ke email, dan sebagainya. Bisa juga langsung kalian print dari sini. Kalau sudah, close, close. Nah, untuk mengakhiri ini, beberapa video saya sebelumnya saya tidak mengajarkan bagaimana cara keluarnya yang benar. Untuk mengakhirinya, ini saya sekalian mengeluarkan atau kita keluar dari atau logout dari myopnya. X yang paling kanan atas saja, kemudian pilihannya quit no, report, kemudian no. Oke, kita sudah selesai. Ya, kita udah selesai mulai masukkan transaksi pertama sampai terakhir sampai di laporan keuangan. Video saya yang ini adalah video terakhir dari satu siklus akuntansi perusahaan, khususnya perusahaan dagang. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup jelas sehingga mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.